Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan astama qaum fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Tidaklah masyarakat, kaum, warga, umat mau berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, niscaya Allah akan berikan ketenangan. Makanya rumah tangga yang diharapkan ketenangannya, sakinahnya, itu ya harus merutinkan majelis ilmu, baik suaminya, istrinya pun juga demikian. Nah, syukur-syukur berangkatnya bareng-bareng guntengan. Dan termasuk yang majelis ilmu wajib kita datangi adalah khutbah Jumat. Nah, itu wajib buat bapak-bapak laki-laki. Nah, karena wajib maka harus kita dengarkan, kita simak, dan perlu kita catat. Nah, setelah didapat ilmunya, maka tugasnya disampaikan kepada istrinya. Ketika proses transfer itu dilakukan setiap pekan, maka insya Allah sakinah mawaddah warahmah itu jelas terwujud. Oleh karena itu maka ketika saya baca berita kasus perceraian itu tahun 2024 itu hampir 600.000 perceraian se-Indonesia, dan mayoritasnya karena masalah ekonomi. Tapi apakah ketika ekonomi sudah membaik perceraian juga akan turun? Ternyata juga enggak, karena masalah utamanya sebenarnya bukan di ekonomi tapi pada orangnya. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kembali kepada ayat Allah menegaskan asas kedamaian seorang itu ketika menikah, tapi kok ada orang yang sudah menikah enggak damai, maka ternyata jawabannya setelah menikah enggak mau bermajelis ilmu. Oleh karena itu maka pentingnya majelis ilmu ini dalam rangka untuk merekatkan lagi hubungan di dalam rumah tangga, termasuk persaudaraan sesama kaum muslimin. Kita akan kenal saudara kita ketika kita ketemu dengan mereka di rumah di antara rumah-rumah Allah. Dari situlah kita kemudian kenal, yang nanti kemudian berlanjut mungkin di pasar, mungkin di sawah, mungkin di kantor, mungkin di jalan, mungkin di pekerjaan dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembukaan saya dalam rangka untuk memotivasi panjenengan agar terus istiqomah bermajelis ilmu. Ada tema yang mau saya bawakan, yaitu terkait dengan akhlak para sahabat dalam menyambut bulan Ramadan. Karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Abdul Rosid, kalau saya nggak ada jadwal tetap di sini, makanya habis ini kan saya nggak tahu mungkin minggu depan isi lagi apa enggak, makanya saya sampaikan ini karena barangkali nanti nggak isi dengan harus ketemu Ramadan, insya Allah bisa dijadikan bekal. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, mengutip perkataan dari seorang ulama tabi'ut tabi'in Mu'allala bin Al-Fadl. Dia berkata tentang kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kanu yad'una Allah sittata ashurin ayyuballighuhum sahra Ramadan. Bahwasanya pendahulu kita yang solih dari kalangan para sahabat itu biasa sebelum datangnya Ramadan 6 bulan mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Summa yad'una Allah sittata ashurin ayyataqabbalahu minhu. Dan mereka ketika Ramadan itu datang dan mereka ketemu sampai selesai, maka mereka akan meminta supaya Ramadan yang tadi sudah diselesaikan itu selama 6 bulan mereka berdoa agar diterima. Maka dari sini kita akan paham ketika ada penantian 6 bulan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala,
itu menunjukkan adanya sebuah kerinduan. Begitu kemudian Ramadan selesai, mereka meminta supaya itu diterima, dan di situ ada sebuah pengharapan. Oleh karena itu dari potongan asar atau riwayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasanya orang beriman itu ketika datang Ramadan harusnya bergembira, bukan malah susah. Kok ketok suntuk to Pak, ngomong main poso, lah enten apa? Suntuk. Artinya ketika kita dulu pernah mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, kita harus mengkoreksi lagi. Jangan sampai itu terucap. Karena kalau itu terucap, takutnya amal yang diharapkan diterima malah belum diterima. Kenapa? Karena menjalaninya dengan tidak senang. Makanya ketika kita sudah memilih pasangan, zaman PDKT kan itu luar biasa. Begitu nikah kan tahu aslinya dia kan jadi ngerti gitu kan. Zaman dilamar mungkin mau nuntut aja nahan gitu. Begitu sudah nikah yo mata nikah. Ini buatan pulau cekake, 70 ya kan soalnya. Nah, maka ketika kita sudah memilih, dan apapun yang terjadi sama pilihan itu, selama masih bisa dihadapi, ditangani, kita akan bersabar di atas pilihan itu kan. Begitu pula dengan Ramadan, ketika kita benar-benar jujur dalam keimanan, menanti, menunggu, merindukan, dan akhirnya datang apapun yang terjadi, kita tetap akan bertahan untuk menyelesaikan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya dan terus senang. Walaupun pas poso yo karo macul, walaupun pas poso yo mungkin karo mukang, walaupun pas poso mungkin sambil kerja, gojek dan seterusnya, maka tetap akan dijalani dengan senang. Pada salah satu masjid, salah dua ada dua masjid itu, pas saya ajarkan tentang fikih Ramadan itu ada sing nanglet. Aneh kerja abot poso mukang itu orang. Ya saya jawab, kalau memang enggak kuat, benar-benar enggak kuat, contoh misal tukang macul, nek sing duit sawah piyambak sing macul kan bisa istirahat sewaya-waya. Tapi kalau udah bahasanya tukang macul, berarti orang yang kerja macul, buruh macul, jangan ngomong boleh kan mesti mungkin malah dapat bayaran. Mau nggak mau dia harus macul sampai selesai, sampai sore. Nah, kalau memang benar-benar gak kuat, boleh gak puasa, tapi harus nyaur gitu. Waktu itu kami ketemu ya, dan itu nyaur kapan gitu ya. Jadi aku kerja berpuasa, boleh gak puasa atau kansal. Ini kudu nyaur loh, masa apa? Saya jawab, lalu itu nyaur kapan tak? Aku mau tekok balik, dan jangan ini kerja orang ini. Ya enten, mosok pas prei kon poso lho, lah piye to? Lah hidup itu pilihan lho, jangan pilih dari tukang macul ya konsekuensinya ra kuat poso, yo poso pas prei kan wonten. Kudune seharusnya kalau misal jenengan memilih sebagai tukang macul enggak kuat dan enggak pengen nyaur di hari libur, harusnya jangan pilih dari tukang macul, memilih dari presiden. Nah gitu, kalau salah, betul dong. Memilih dari direktur, jangan pilih dari tukang macul. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita kembali ke depan lagi, bagaimana orang-orang dulu itu memberikan contoh. Ramadan belum datang, mereka meminta untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Begitu Ramadan selesai, mereka minta agar apa yang terjadi pada Ramadan yang lalu ditulis sebagai amal ibadah. Maka konsekuensi dari rasa cinta itu, ya dia akan tetap menjalani perjalanan Ramadan itu dengan sukacita, gak akan mengeluh. Walaupun pada akhirnya dia harus macul, dia harus utang, maka dia pun ketika bayar utangnya dia juga akan senang. Waktu itu kalau gitu ya boleh. Nah emangnya nek nyampe ambil minggu aku ya terus lunas. Nah saya dihitung bae to. Seminggu niku
setahun ya sekolah, 44 itu murah gitu. Mungkin gitu. Kira tahu hitung gitu kan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengatakan hebat jenengan. Ketika nanti Ramadan datang jenengan kok masih punya utang. Nah, monggo jangan-jangan diwiki Ramadane karo anyel. Harus jauh dibayar. Nanti dalam fikih utang Ramadan yang ketemu Ramadan lagi, jenengan selain kudu nyaur poso yang utang itu, jenengan juga harus bayar fidyah. Jadi dapat denda namanya fidyah. Jadi misalnya dengan Ramadan lalu utang 5, nanti ketemu Ramadan ini belum lunas, terus pas Ramadan ini utangnya nambah 5, maka setelah Ramadan utang dengan 10 niku 5 atas Ramadan besok ini yang 5 Ramadan yang lalu, maka jenengan harus bayar 10 poso plus 5 fidyah sebagai denda atas puasa tahun lalu yang enggak dibayar. Kata kafarah. Ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi oleh Ibnu Rajab Al-Hambali lagi, seorang tabi'in pernah mengucapkan doa agar bisa berjumpa dengan Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkan aku agar bisa sampai umurku ke Ramadan, dan antarkan Ramadan agar bisa bertemu dengan aku. Itu jalur itu. Jalur dia ketemu Ramadan, Ramadan ketemu dia. Dan terimalah amalmu di bulan Ramadan. Jadi yang pertama tadi ucapan para sahabat, yang kedua adalah ucapan tabi'in. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga terdapat riwayat tentang ucapan sebagian sahabat ketika bertemu dengan hilal Ramadan. Jadi enten mungkin bisa pemerintah mengumumkan tanggal 1 Ramadan tanggal sekian-sekian, karena tadi sore dilihat hilal nggak nampak atau nampak gitu. Maka orang soleh dulu, salafun soleh dulu mengucapkan Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Allah Maha Besar, ya Allah jadikanlah hilal, artinya masuknya Ramadan ini menjadi sebab saya mendapatkan keamanan dan keimanan. Wassalamati wal Islam, dan keselamatan dan keislaman yang makin kokoh. Wa taufiqi liman tuhibbu wa tardau, dan taufik agar saya bisa beramal pada amal yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Rabbuna wa Rabbullah, engkau adalah Rabb kami, dan wahai engkau hilal itu juga Rabbmu, dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga pernah mendengar ada doa yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani, disandarkan kepada Nabi SAW dari Anas bin Malik, tapi hadisnya dhaif. Jadi terkait perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan salafus salih, kemudian hadisnya adalah dhaif. Nah, dari 4 model doa atau ungkapan atau ucapan yang tadi saya sebutkan, ternyata tidak ada yang sahih yang bersumber dari Nabi SAW. Sehingga jenengan mau menggunakan ini boleh dengan syarat tidak disandarkan kepada Nabi SAW. Artinya kalau jenengan mau menyandarkan kepada Nabi SAW, mau mengatakan iki dungane Nabi, maka butuh hadis yang sahih atau yang hasan. Kalau yang dhaif berarti tidak boleh disandarkan kepada Nabi SAW. Jadi bukan tidak boleh berdoa dengan doa satu di antara 4 itu boleh, tapi jangan disandarkan kepada Nabi SAW. Lalu aku rapal kuwi kabeh Mas, ya jenengan yang di bahasa Indonesia biasa. Ya Allah, yuswa kula pun kata nyuwun tulung mamparingi kesempatan kula pinanggih kali bulan Ramadan. Aksa nek ampun sabda niku sing ngajari Nabi. Itu penting itu. Karena ada sebagian orang ngomong sama ngomongnya, terus terakhirnya saya dapat itu dari Nabi ketika lagi mimpi. Oh, niku luar biasa bohong.
Ya, jadi hati-hati dengan orang-orang yang suka bercerita mimpi, ning mimpine itu tidak bersumber dari Quran dan hadis, maka ada potensi itu dusta. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya yang pertama adalah akhlak yang harus kita hadirkan menjelang Ramadan adalah kita harus menata hati untuk bergembira. Ngoten. Ibarat dengan misal ditinggal garwonya kesak baru gitu, dikabari mulih gitu, mesti yo piye conone cepat-cepat. Apa sing kudu dicepake, apa yang perlu ditata, apa yang perlu dirapikan. Begitu ketemu, insya Allah kita termasuk yang paling senang dengan perjumpaan itu. Maka orang yang beriman ketika mau ketemu Ramadan itu sangat rindu, begitu ketemu sangat senang. Karena senang maka yo panas, yo melak, yo luwe itu mungkin dilakukan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati ibu khususnya dengan ibadah garwo, boten ken mangkat kerja, boten ken salat, pokoknya otomatis mangkat dhewe, maksukuri. Berarti itu tresno kali jenengan. Kenapa? Lho buktine jenengan boten ngomong nek mangkat dhewe. Ngoten niku boten usah ditekoki, kowe kerja nggo sapa to Pak. Dia jelas dia jenengan to, boten mungkin dia sinten-sinten. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sebelum datangnya Ramadan, kita juga harus melembutkan hati, membersihkan jiwa dengan cara bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Kenapa kita harus bertobat? Karena tidak ada hari yang kita lewati kecuali kita pasti melakukan dosa. Soal dosa itu sedikit atau banyak, besar atau kecil, yang tahu panjenengan semua piyambak dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti berbuat dosa. Makanya enten poster kecil di salah satu masjid pas kula habis isi pengajian wonten kula medal dalah tengah jenenge pintu niku enten seberange wonten niku enten kecil. Jadi tak mirip biasanya mirip poster sepanjang jalan masjid kecil-kecil mungkin ukuran A3 atau pinter sampai meter. Tulisannya ada begini: 1 hari tanpa dosa tidak mungkin. 1 menit tanpa dosa insya Allah bisa atau pasti bisa. Caranya pun Pak, 1 menit tanpa dosa caranya pun diam nggak ada ngomong ke kedua ribut Pak. Caranya ini 24 jam tanpa dosa nggak mungkin, tapi 1 menit tanpa berbuat dosa insya Allah mungkin. Caranya gimana? Nah, ya itu bisa. Ini maksud pulau. Dan dengan cuma nonton TV itu ya, dengan nonton sesi pengawasan itu ya, atau dengan sholat jamaah, nunggu imam, nunggu sampai selesai. Itu yang saya tahu. Umumnya orang kalau udah masuk masjid kan nggak berbuat dosa. Umumnya, jika dengan metodenya kira-kira pengawasan, misal dari jam 4 sampai jam setengah 6, jam 5 diproses. Nah, berarti kan nggak cuma 1 menit, 1 sampai 1,5 jam bukan berbuat dosa. Umumnya. Tapi nek kalau mau pengajian kalau merasani tangganya ya umum. Dan itu pun udah nggak umum nek ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita setiap saat berbuat dosa, kami mengatakan qulu ibnu Adam qata'un wa khairu qata'in, apapun setiap yang namanya anak Adam alias manusia itu berbuat dosa, dan manusia yang terbaik adalah yang bertobat. Maka ya kita harus melembutkan hati sebelum masuknya Ramadan. Kenapa meneh? Kudu tobat kok dosane akeh. Lah kok dosane akeh? Nah iki jawabannya. Nabi menjelaskan, orang itu kalau sudah dosane akeh ning gak diresihi, niku cara klambi niku ngetel. Cara tayeng niku dadi jebobok ngoten niku. Resine tambah angel. Begitu dicongkel, bukan tayengnya tok sing coplok, resine sok-sok krowo. Kan ngoten to, Pak. Jadi nek tayeng pager rada bersih ini kok niku jenengan kanggo opek jenengan congkel, kadang malah pagere bolong.
Nah, Nabi sudah menjelaskan itu. Beliau SAW mengatakan innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba itu kalau berbuat dosa, maka di situ hatinya ada titik hitamnya. Hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba su'ila qalbuhu. Kalau dia meninggalkan maksiat itu, jadi jenenge tobat itu ditinggalkan dulu maksiatnya itu. Kemudian wastaghfara, mohon ampun, wa taba, dan bertobat, berjanji tidak mengulangi. Su'ila qalbuhu, maka hatinya akan dibersihkan. Kados jenengan kangge rasukan ini, mungkin semede ten tembok enten sing nempel, mungkin lenggah ten putih enten sing keprot kan. Oh, aku semede ora apa keprot ya ora, tapi keringete marai mampu kan ngono. Sehingga akhirnya jenengan cuci setiap hari atau mungkin 2 hari sekali gitu kan. Maka walaupun baju lama tapi karena sering dicuci akhirnya kalau dipakai tetap baik. Dari mulai warnanya baik, dari mulai baunya baik gitu kan. Adapun manusia ketika berbuat dosa tapi nggak mau memperbaiki, maka yang terjadi beliau melanjutkan wa in ada zida fiha hatta ta'lu wa qalban. Tapi kalau dia nggak mau memperbaiki, dia malah kembali bermaksiat, maka titik yang tadinya kecil ketambahan maneh, sampai akhirnya hatinya itu penuh dengan titik hitam. Dan beliau mengatakan bahwa ar-ron kuwi sing jenenge ron itu terjemahan gampang iki karat niku tayyib. Alladzi dzakarallah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan, mereka kerjakan itu menutupi hatinya. Gampangnya orang yang tidak berusaha membersihkan jiwanya sebelum masuk Ramadan, biasanya ketemu Ramadan wis anyel, nglakoni Ramadan sebel. Nah, sampai saking puncak sebelnya dia ngerti kalau Ramadan itu jane surga niku pintune dibuka, neraka pintune ditutup, setan itu dicencang, ning dhek yo tetep bermaksiat. Makanya akan muncul pertanyaan dari sebagian kaum muslimin kepada sebagian ulama, kenapa bulan Ramadan masih ada orang bermaksiat? Jawabannya ini karena dia nggak pernah berusaha untuk membersihkan hatinya, sehingga hati yang harusnya dilembutkan itu jadi keras. Ketika keras, maka mendengar seruan apapun dari sisi kebaikan nggak ngaruh. Ojo kok ada dino-dino, bahkan bulan itu bulan Ramadan pun dia nggak ngefek, nggak percaya dengan pulau Kutai ini. Jadi pulau ini Ramadan kan ada jadwal daerah Jaten sekitarnya, tapi dalam pulau rumah pulau dalam rugi, jadi mesti ngelewatin ini. Nah, kalau ngelewatin ini asokan, itu Ramadan rata leren. Nah, itu bukti otentik. Bagaimana kemudian orang itu kalau hatinya keras gak akan ngaruh efek apa-apa. Tadi pagi saya nyampaikan ini di masjid Al-Qudus Tegal Jaten itu. Ada yang nyamu, aku tak dalu kula teng Masjid Agung Karanganyar, kalian bojo kula salat ning jero mung 3 sof. Barang metu ning dowo kae banget wong. Ya itu, bahkan dia di teras masjid pun dia nggak mau untuk masuk, sekedar sebentar untuk sholat. Setan pintar lebih sih. Wah, ondo ini dulu banget. Selalu nggak boleh. Kemudian sing wong sing ngomong, wah masjidnya obo banget. Melakukan kok tempat wudhu kan gue sholat aduh banget. Ah, engkau imamnya suwe banget. Ah, engkau nggak sholat. Ah, macam-macam. Sehingga mereka memilih untuk tidak masuk ke masjid dan pilih di luar berkeliaran dalam jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi seperti ini perlu jenengan pahami agar jangan sampai nanti Ramadan datang kita itu koyok bulan-bulan biasa, malah koyok merasa terbebani. Wah, panas-panas gini naik BS malah poso. Nah, padahal Nabi mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Dia menjalankan dengan penuh keimanan dan pengharapan.
Nah, iman ini asasnya adalah senang. Kalau orang sudah nggak senang, maka mana mungkin dia akan mendapatkan ihtisab dan bisa mendapatkan pahala? Tak mungkin, susah. Makanya Nabi mengatakan rubbas ini laisa lahu ila ju'i wal atas. Banyak orang puasa yang didapat cuma haus dan lapar. Kenapa? Dia udah nggak senang duluan. Kenapa dia nggak senang? Ya saat dulu Ramadan nggak siap-siap, nggak menata dirinya, nggak mengecilkan suara-suara yang tidak berfaedah di rumahnya, nggak belajar untuk berkata-kata yang baik di rumahnya, nggak belajar untuk mencoba memperbanyak ibadah yang bisa diperbanyak dalam rangka menyambut Ramadan. Wong jenengan aja kalau misal dikandani, dikabari kalian garwane bu sesuk piknik mesti ling cepat-cepat itu. Terus pokoknya dari dulu rasa tuh cepat-cepat terus itu. Maka Ramadan yang akan jenengan temon ini enggak cuma sehari 2 hari bahkan sebulan, dan itu perlu keistiqomahan. Maka persiapannya harus all harus total, jangan setengah-setengah, eman-eman. Makanya ada penampakan yang beda antara di Indonesia dengan di Saudi Arabia. Karena Indonesia itu kalau akhir Ramadan itu sofe itu makin berkurang, mengalami kemajuan, maju terus itu maksudnya. Nah, Saudi Arabia itu kalau udah 10 hari terakhir itu orang-orang kampung dari gunung-gunung itu pada turun, terus ngumpuli kayak semut kubah. Jadi kita itu kalau berangkat jam 5 atau jam setengah 6 terus genah rentok sofi. Jadi berangkatnya itu begitu asar itu rampung, pulang mandi, toto-toto makan beli. Niku tesih kumanan sok. Napa mulai malam ganjil. Wah, niku enten piye nanti baru luhur stabil niku. Lah kok ya ora ngempet pipis Mas lambuh kok ya. Wong kula nanti niku malam ganjil niku pun ngapling sok jenenge orang keblek kan enggak bisa ditahan. Akhirnya kula medal. Nek ten Indonesia nek ditinggal sampai gak ditinggali botol ngono-ngono ora nek manung dulu. Ten niku botol jenengan tinggali mopo ya tetep disingkirke digowo. Dan kalau bloknya itu udah penuh sama askarnya itu dijejeri pagar pembatas itu sama plastik itu, sehingga orang dari luar itu bisa masuk. Nek sing dalam keblek ya bisa keluar. Nah, akhirnya kalau balik niku kebak, kula muter kebuat kabeh. Masjid Haram itu mau pergi rene gol. Akhirnya ada kiai gawe soning dalan. Aku melu di sebelah itu. Bar niku terus diusir dari laskar. Mafi sholahina, enggak ada sholat di sini. Torik-torik ini jalan. Disuruh dibubarkan. Enggak boleh sholat di jalan ini. Ya pun akhirnya harus muter sambil berharap untuk sholat. Muter meneng. Masjid Haram itu mau pergi. Ini ku mau pergi kabeh niku. Karena golek sholat. Nah, itulah harusnya tabiat orang beriman, berlomba-lomba mendatangi rumah Allah, meminta rahmat Allah, meminta ampunan dari Allah pada bulan yang sangat baik. Makanya Nabi SAW menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berusaha membiasakan diri dalam kebaikan, maka Allah akan menolongnya. Beliau bersabda, "May yasta'ifa yu'iffuhullah." Siapa yang melatih dirinya untuk menjaga kehormatan, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, Allah akan jadikan dia seorang penyabar. Wa may yastaghni yughnillah. Siapa yang kalau dikasih rezeki sama Allah dia usahakan untuk mencukupkan dengan itu dan menerima itu sebagai rezeki yang cukup dan dicukup-cukupkan, maka Allah akan buat segitu itu akan cukup. Makanya ada orang yang ampun gajine MR putrane iki mboten sing mati kaliren, tapi ada orang yang duwe pinten 300 triliun yo kurang yo enek. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW mencontohkan persiapan beliau yang disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Lam arahu shaiman min sahrin qattun aksara min siyamihi min Sa'ban." Saya tak pernah melihat beliau SAW itu berpuasa sunnah yang banyak melebihi puasa di bulan Sa'ban. Nanti dalam riwayat yang lain hampir full, di riwayat yang lain bahkan full Sa'ban itu. Dalam rangka untuk melatih supaya kemudian pas
pas di Ramadan itu enjoy. Oleh karena itu maka ada seorang ulama yang membuat kalimat yang indah. Beliau mengatakan as-sanatu mislu syajarah. Setahun itu ibaratnya kayak tanaman. Wa syahrul rajab ayyamu tawriha. Rajab itu waktu untuk menumbuhkan daun-daunnya, semi, tunasnya itu. Wa sya'ban ayyamu tafriha, dan Sya'ban itu bulan untuk menumbuhkan dahan-dahannya, ranting-rantingnya, jadi cabangnya tambah buahnya. Wa Ramadan ayyamu itofiha, dan Ramadan itu adalah bulan untuk memanennya. Wal mu'minuna kitabuha, dan yang panen, tukang panennya, yang bisa memanen ya cuma orang beriman. Jadirun biman sawwada sahifatahu bil dzunub ayyubayyiduha bit taubah fi hadzal syahr. Oleh karena itu mereka yang sebelum Ramadan menghitamkan catatan amalnya dengan dosa dan kesalahan, maka sebaiknya, seharusnya, seyogianya pas Ramadan itu diputihkan, dibersihkan, dicuci, dilondri, ampun dijarkan letak. Kemudian wabiman doya umrohu fil bitolah ayyal tadi fihi ma baqiya minal umar. Sedangkan orang yang biasa menyia-nyiakan umurnya sebelum Ramadan, harusnya dia berhenti dari kelalaian itu dan memanfaatkan sebaik-baiknya di atas ketaatan waktu bulan Ramadan. Lah orang yang bisa memutihkan catatan pada bulan Ramadan dan orang yang bisa memanfaatkan semaksimal mungkin Ramadan itu hanya orang yang tadi mempersiapkan diri dengan mensucikan diri sebelum Ramadan dan menyambut Ramadan dengan gembira. Nah terus ada yang bertanya, berarti saat Ramadan padusan Mas? Bukan. Jadi mensucikan diri yang dimaksud bukan padusan, tapi benar-benar tobat yang dilakukan, benar-benar meninggalkan kebiasaan buruk yang biasa dikerjakan. Nek biasa nih ngapunten dino-dino gerbengi nang pos kamling main gambling, niku dilereni sih. Lu berarti entuk ya kula mboten ngentuke, nek sisa dilereni sak teruse sae. Nah ning pos kamling mosok mboten entuk nek pas rondo. Tapi nek bengi rono itu sudah napa lagun permainan yang sia-sia kan ngoten. Makanya itu dikurangi. Kemudian yang biasanya lek-lekan nonton bola itu dikurangi. Jangan sampai nanti pas Ramadan bukannya maca Quran nih lek-lekan nonton bola. Wah, aku sisa Mas terus nonton bal karo maca Quran. Kula tak roh wong enten. Ora enak nonton bal karo maca Quran piye tutupan mungkin enten iki. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW memberikan contoh. Suri Tomardan bagaimana beliau bergembira ketika Ramadan datang dengan mengatakan qad ja'akum Ramadan, kilo wis teko bulane sing jenenge Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Saking penuhnya keberkahan sampai Allah sebutkan wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahurnya orang yang berpuasa itu mereka adalah orang-orang yang banyak minta ampun. Harusnya nek ngerti rumusnya, nek ngertos ilmunya. Nek kebanyakan kita pas sahur nyetel TV, akhirnya sih ditonton nonton niko, bukannya istighfar dan malah nonton TV. Mungkin wayah adzan malah ngantuk, wayah sholat subuh kawanan ampun ya. Aku selalu aku setangin sambil liwat ampun. Jadi bertahan sampai kemudian sholat subuh. Nah begitu sholat subuh, nek bisa bertahan sampai fajar. Kalau bisa bertahan sampai subuh, sampai terbit matahari baru tidur. Kalau bisa, nek bener-bener ngantuk, ya paling mudah baru subuh. Wibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan, iftaradallahu alaikum siyamahu. Pas bulan Ramadan sing penuh barokah mau, Gusti Allah mewajibkan buat kalian semua puasa Ramadan. Sehingga puasa Ramadan buat orang beriman itu sebuah keberkahan. Mboten rumusé.
bukan sebuah beban. Makanya Nabi menyebutkan tentang sholat. Sholat itu dijadikan buat aku sebagai penyejuk hati. Gampangnya ketika jadikan banyak masalah, suntuk, ruwet, maka caranya wasta'inu bisobri sholat, minta tolong dengan sabar dan sholat. Pada suatu ketika aku rajin ngisi pengajian, temanya kitab tauhid, tiba-tiba sambil nunggu jamaahnya lumpuh, itu ada bapak-bapak datang ke saya, umur 70 tahun lebih. Mas, aku kudu ngomong karo kowe. Itu apa deh? Pokoknya kudu ngomong, penting. Soalnya keluargaku berantakan. Pulau gini ku panggil, terus nopo gini, buat nanti urusan kalian kiai niku, gitu kan? Tapi kita pulau sudah mau, mungkin dia ingin mendapatkan masukan. Nah terus pulau janji nih kiai niku, pulau niku nek Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad niku buat tentang rumah. Mesti mider, nah enten melih niku Senin, Selasa, Rabu. Nah niku nek ngenang besok pas subuh. Nah dilawan Senin niku pas bulan yang lalu, Senin itu tanggal merah namanya. Nah beliau niku Senin nang omah. Kula pengawasan teng lali pikir kula Senin iki lebih kantor dadi kula boten nenten pengawasan Jambi. Nah ternyata kula pengawasan teng lali. Dhewe pun nenten. Akhirnya ditanya meneh Selasa kepanggilan masjid cegat Mas ayo tapi pun jeneng omah kula niku omah jenengan manut pokoke nek nang kula niku anake ciri-ciri niku udah rame nek omah jenengan mawon barangkali ceritane bener-bener genting gitu kan pengen serius ning ngobrol nggih kira-kira mlampah teng daleme beliau niku kula ngetutke beliau. Sampai di situ ceritalah beliau masalahnya panjang kali lebar kali tinggi kayak diangkat gitu. Nah dari semua cerita itu dia pulau bilang sama beliau, ini aku kon rangkul kabeh ra iso. Ya paling cuma bisa memberikan masukan satu atau dua dari semua masalah jaringan ini paling harapannya bisa mengurangi lah. Jadi dari masalah yang banyak dikurangi sehingga ya masih banyak enggak sebanyak sebelumnya ya. Ning kulon ajeng tanglet iki. Jenengan terus enten omah niki enten anak wedok loro, putu wedok loro, garwa wedok setunggal. Terus jenengan piyambak setunggal. Berarti piye 6. Oh bener. Lah niki ket wau awake dhewe ngobrol nek bar subuh nganti jam pinten iki jam 6 niki. Niku sing ketinggal namung garwa jenengan tok. Niki anak wedok ten pundi, putu wedok ten pundi. Anak wedok sing gedhe pabrik Mas, niku jam itu nggih, torek sik. Nah niki sing 3 niki jek turu Mas. Loh. Jenengan pengen masalah rampung tapi gak anake karo putune gak dibuka kon salat iki piye ya. Kan ayatnya jelas kok di wasta'inu bisobri wa sholat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jangan sabar rumiyin lajeng sholat, di sholat itu jangan nyuwun. Maka dari permintaan jenengan nanti Allah akan menjawab mungkin jenengan akan diberikan solusi lewat orang lain atau tiba-tiba jalan makhraja diberikan jalan keluar bisa dari orang lain bisa dari ide jenengan sendiri bisa tiba-tiba ketemu saudara sama muslim di sini terus kemudian dia punya masukannya positif sukumin hasilnya tasib bisa juga mungkin orang lain bantu yang kita nggak menduga-duga. Maka jangan sampai kita berpikir masalah kita itu nggak kelar, sedangkan sebenarnya yang cari masalah itu kita. Harusnya ketika kita punya masalah, bahkan masalah itu hampir-hampir kita itu nggak bisa menanggungnya, ya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa kan gitu Pak. Makanya Ramadan di sini dikatakan iftaradu alaikum siyam, diwajibkan kowe poso. Karena ini sebuah kewajiban, bukan berarti kita menjalankan karena semata-mata kewajiban. Yang terbaik dari menjalankan kewajiban lakukan dengan penuh kegembiraan. Cobi mambayang ini dengan jenengan gadah putra nopo putri, terus mantu jenengan itu kepeksa nikah kali putra jenengan. Iku rupane persis ngurut ya begitu. Jenengan untuk ditakoki apa to nduk le kula iki kepeksa dadi bojone putra jenengan. Jenengan pasti yo gendol. Tapi
Tapi lain halnya dengan ketika dengan punya mantu kemudian setiap hari guyu, senyum, terus karo mertuane ramah, tekok apa tondo, apa tole, terus pokoknya kalau niku mongso ketemu kali orang yang paling luar biasa dan bujuri putrane jenengan ibu. Kan penak to nek ngoten niku. Senajan mungkin sakjane ngatine beda. Wong siate gak ada yang tahu. Tapi urusan puasa tadi Allah Maha tahu. Makanya ketika Nabi bilang diwajibkan, sholat yang diwajibkan, ampun kepaksa. Walaupun dengan kata wajib itu kita ya harus sholat, kalau nggak puasa berdosa. Tapi maksud saya, jadilah hamba-hamba Allah yang ketika menjalankan kewajiban itu sukacita. Makanya ada cerita sampai ke telinga saya niku, ada bapak pun sepuh nyelengi, nenek duite lumpuh, mangkat umroh, mangkat haji. Pas mangkat itu seneng mergo ngomongnya domlepan dan pengawasan segala macam. Begitu tekan kono nesu surah al-Qur'an. Mergone nopo? Panas. Tempe kok panas. Bahkan musim haji yang lalu sampai suhunya 50 derajat. Wah niku jenengan nek sandalan terus mlaku niku sikile jenengan niku. Mulai ngamuk-ngamuk. Penak ning ngono. Gah ning baleni meneh coba. Dan kita kan umumnya ke sana seneng. Pengen balik ini nggak bisa karena mungkin nggak punya sangu atau yang haji antrinya dangu kan itu. Ini buatan. Mungkin dia punya sangu bisa balik ini kok gak panas. Makanya jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang semodel itu. Bahkan ada orang yang jauh-jauh ke sana terus update status. Gue ke sana bukan karena mau ibadah, gue cuma mau healing, mau piknik. Katanya di sana pemandangannya indah loh. Jangan. Makanya di dalam agama kita itu dalam kitab Arba'in Nawawi dituliskan itu hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Apapun yang jenengan lampahi tergantung niatnya. Niatnya bener ya itu ganjaran, gak bener ya wis nol. Makanya nanti dalam hadis tentang syafaat yang panjang itu, ketika manusia itu melihat Allah Subhanahu wa taala mereka pengen sujud, maka orang-orang yang tulus hatinya bisa sujud. Orang-orang yang biasa riya, biasa ibadah kepeksa, biasa ibadah boten plong atine, maka yang terjadi di sujud itu kaku nggak bisa. Ketika dia paksakan 2 kali 3 kali, bukannya dia tersungkur sujud mengarang, malah geblak yang buri. Maka ini sebuah pemandangan yang mengerikan. Kenapa? Karena orang yang beriman akan tahu, loh, enek apa karo kowe. Padahal biyen kowe karo aku poso bareng, kowe karo aku pengajian bareng. Pinamone poso, pinamone pengajian, pinamone sholat, aku iso ngene kok kowe malah geblak piye gitu. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan la tuhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan menghinakan kami saya pada hari kebangkitan, karena nanti manusia-manusia yang hari ini jenengan lihat kayaknya gimana gitu, nanti justru akan dia mengalami hal yang dilihat orang lain justru sebagai pemandangan yang menghinakan dia. Makanya nanti ada 3 orang yang orang-orang ini orang luar biasa amalnya dan mereka berharap surga atas amal ini tapi gagal. Yang pertama orang yang mati syahid, ketika ditanya kamu dulu ngapain? Oh saya berjihad di jalan Allah, bahkan saya mati di jalan Allah. Kata Allah, kamu dusta kamu jihad mungkin dicelok sebagai seorang pemberani, akhirnya disuruh masuk neraka. Kemudian didatangkan orang yang kedua, dan saya berharap di sana 10. Dalam ini profesinya 2, dia seorang yang berilmu dan mengajarkan ilmu, dan 8 bacaan Qurannya juga bagus, dia juga membaca Quran. Kemudian ditanyakan bagaimana kelakuan atau hal yang kamu kerjakan dulu di dunia, dia menjawab, saya dengan ilmu saya berdakwah kemana-mana, saya dengan Quran saya bacaan saya menjadi korek kemana-mana, saya sampaikan ayat-ayat Allah, firman Allah dan seterusnya. Maka kata Allah, kamu ngajar sana sini mau benti anani alim, benti celuk ustaz, benti celuk gus kiai, mengarep-arep kuwi. Terus kowe ngajar ono yang mikir ben disebut korek, ben disebut hafid, ben disebut orang-orang yang ahli Quran, akhirnya dicemplungke teng neraka.
Padahal sing jenenge jihad ngajar kali napa qiraah itu bukan perkara gampil gitu. Karena itu bukan perkara gampil, enggak banyak orang bisa. Orang yang mau jihad kan harus di medan jihad, terus dia juga harus punya ilmu tentang jihad. Kan nggak mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang sepuh-sepuh tiba-tiba aku tak angkat ya. Bukannya malah bisa menang, malah merepoti loh. Termasuk ngajar ini, buat ilmu ini kan juga nggak bisa. Kadang ada orang yang punya ilmu nyampe bingung karena grogi. Begitu pula dengan qiraah itu sampai bacanya bagus, diulang-ulang berkali-kali sampai kemudian dimurojaah, kadang diseneni kali gurune gitu kan. Itu bojo kula niku melu tasih ping pira wae ra munggah kelas. Karena memang susah gitu loh. Nah, maka yang ketiga, dikatakan orang yang ketiga, orang ahli sedekah. Kemudian ditanya biar duduk piye, kata dia orang yang sedekah. Anggar semua kesempatan sedekah saya naruh. Cara gambarannya ada kotak infak, enten golongannya tak boni, enten proposal tak kei, gue sidik gue pokoknya orang yang sing tak gelake. Tapi kata Allah, anda dusta. Kamu melakukan itu agar disebut jawadun dan disebut dermawan, wong lomo. Dan orang yang bisa ngasih itu kan buatan sugihan, buatan sakit toh. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya kita menghayati perkataan Nabi SAW bahwasanya ini wajib iya, tapi jalannya dengan gembira penting. Makanya kemudian ada bahasa selanjutnya tuftahu fihi abwaabul jannah. Pada bulan itu dibukakanlah pintu surga. Nah, kalau kita sudah menjalani dengan gembira, kita ngerti ada pintu surga yang dibuka, loh kita makin semangat. Makanya indikasi pintu surga itu dibuka kaum muslimin yang imannya masih baik, mereka akan refleks ke masjid. Tapi sebaliknya orang-orang yang hatinya keras, kalau kobone berduyun-duyun mangkat di masjid, jadi ya tetap aja udah tutup tinggal rumah, gampang kan? Nah, perlu ya sholat sisa. Nah kemudian waktu ulah fihi abwaabul jahim, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Ini menjadi indikasi harusnya kesempatan bermaksiat itu sempit, sedikit. Orang sudah malas untuk bermaksiat pada bulan itu, paling orang mergo isin karo tanggane. Tapi kok ada orang yang tetap nekat dan tegas karena tadi itu loh, nggak bersiap-siap, nggak melembutkan hatinya, bahkan hatinya itu dijaga supaya istiqomah di atas kemaksiatan. Akhirnya berhenti dalam Ramadan, yang dangdutan yang tetap dangdutan, bahkan alhamdulillah yang mabuk yang tetap mabuk, yang zina yang pacaran yang tetap pacaran, nggak keren. Nah kemudian waktu khuldu fihi asyayatin, dan setan-setan itu diikat. Makanya saya sampai ditanya oleh seorang teman, Mas, setan diikat kok jangan mau dablek ning Ramadan. Nah, kita berlindung dari insari wasmi sufi sudu rinas minal jinnati wanas. Jadi yang menjadikan orang mengganggu orang itu dari kalangan jin dan manusia. Dan manusia kayak kita diberikan satu orang jin yang disebut dengan jin korin, yang tugasnya membisiki kita untuk melakukan yang jelek. Nek orang colong cukup yang ngrasani wong, nek orang ngrasani wong kemudian macam-macam pokoknya yang jelek-jelek. Nah, sahabat dijelaskan itu oleh Nabi, kemudian bertanya, apakah jenengan juga diberikan jin korin wahai Rasul? Kata Nabi, aku iyo. Ning jin korinku wis mlebu Islam. Jadi nek sing dibisiki ning aku kono sing api-api. Nah, kembali ke situ Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika jin korin ini sudah dicegah untuk membisiki yang jelek, harusnya manusia akan mudah untuk berbuat baik. Tapi kok masih ada manusia yang berbuat gak baik di bulan Ramadan karena dia sudah terprogram otomatis. Jadi contoh dengan punya karyawan, punya staf, punya bawahan, itu pintar. Jangankan kok dengan ngomong, sak durunge ngomong lagi mulate dia wis ngerti iki bos karepe ngene iki, dia wis makan dhewe piye carane nyenengke bose. Nah, itulah yang terjadi kepada sebagian manusia ketika sudah menjadi hambanya syaitan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dua kalimat lagi. Nabi kemudian melanjutkan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang menika napa? Lailatul Qadar. Man khurima khairuha faqad khurima. Siapa yang mencegah dirinya dari beramal yang soleh di bulan Ramadan, maka Allah akan mencegah dia untuk mendapatkan kebaikan dari Ramadan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai seorang
disambut dengan sukacita penuh keimanan, kita jalani suka dukanya dengan penuh kegembiraan, maka ketika itu sudah kita lakukan, insya Allah ketemu Idul Fitri panjenengan mendapatkan kemenangan. Ini tarhib yang bisa saya sampaikan terkait dengan bulan Ramadan. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu buat panjenengan semua. Kita tutup dengan doa. Ada? Oh, ada pertanyaan, Masya Allah. Saking suwinya atau ini, monggo yang ada yang mau ngejak rame silakan. Ada? Bukan yang tentu. Selak mendung. Enten betul. Betul. Pak. Oke, monggo. Buat baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang Muslim harus tahu bahwasanya dalam puasa Ramadan itu ada rukun, ada syarat. Rukunnya Ramadan itu dua. Yang pertama yaitu menepati waktunya dari setelah terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Terbit fajar diindikasikan dengan adzan subuh. Buatan imsak nih loh. Jadi imsak nih loh benar sih sakit dahar, sakit muncul. Nah, kumpul orang bujur itu orang rasanya dengan perkirakan imsaknya 10 menit, nah, mungkin kurangan malah akan stop kosong gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak melanggar pembatal puasa. Pembatal puasa itu ada 4. Yang pertama makan, minum, hubungan suami istri. Yang keempat pembatal lainnya. Pembatal lainnya ini banyak, tergantung kasus kontemporernya hari ini. Nah, ini dibahas secara khusus dalam penjelasan fikih puasa. Nah, kemudian ada rukun, ada syarat wajibnya puasa, ada syarat sahnya puasa. Nah, di dalam syarat ini ada niat. Kalau puasanya puasa wajib, niatnya dari malam. Kalau puasanya puasa sunnah, niatnya bisa di tengah hari siang bolong. Artinya, ketika seseorang itu benar-benar udzur yang sifatnya syar'i dan sudah bisa diperkirakan, misal kayak orang tua yang sangat tua sehingga dia nggak kuat puasa, maka ya sudah dari malam dia udah nggak niat puasa. Begitu pula ketika ada orang yang dia kerja keras, benar-benar keras kerjanya, harusnya dari malam dia niat puasa, dia menjalani puasanya. Begitu dia nggak kuat, bakalan di tengah hari. Jangan dibalik, dia nggak niat puasa, terus akhirnya nggak makan, niatin pun yang tengah jalan orang tua tak muka. Nah, di situ nggak bisa. Kenapa? Karena niat puasa wajib harus dari malamnya. Maka, nah dalam konteks safar, misalkan dengan safar, safar itu nggak harus membatalkan puasanya. Boleh pilih antara kalau kuat lanjut puasa, kalau nggak kuat silakan dibatalkan. Nah, ketika dengan mau melakukan pilihannya nanti nek wis mlaku, artinya kita pengen poso sik, harapannya mungkin pas jalan itu dengan kuat sampai tekan boleh, nggak perlu batal, tapi kok adalah misal dengan terusnya di tengah jalan aku batal atau nggak kuat aku tak batal, maka seyogianya dengan niat dari malam dan dari pagi itu dengan puasa. Tapi kalau jelas-jelas safarnya safar yang benar-benar sangat memberatkan, proses Kiai Khalid itu melapor ke Indonesia di Saudi Arabia dari ningali video komplit proses. Nah, niku tenang, mlaku tenang, niku abot niku. Nah, dia itu memperkirakan mlaku sebenarnya sanggup. Dia biasanya sekali jalan niku misalnya ini 600 anggaplah liter nah, napa? Saya sekali jalan itu butuh 2 liter kan. Jadi nek boten muncul mungkin dehidrasi, semaput, loro malah mati artinya darurat. Maka dari awal dia sudah niat enggak puasa, sudah pengen enggak puasa. Maka karena safarnya memberatkan, maka dari malamnya dia enggak perlu
berniat untuk puasa, sehingga langsung saja jalan dan ya otomatis dia nggak bisa puasa, harus makan, harus minum. Betul Pak? Jadi tergantung kondisi kita. Nah, saran saya untuk jenengan yang kerja itu sebaiknya jenengan niat dulu dari malam dan jenengan puasa. Nah, sehingga nanti kalau memang benar nggak sanggup silakan dibatalkan. Jenengan yang safar juga demikian. Tapi kalau benar-benar kerja dan safarnya berat dan jenengan yakin nggak sanggup untuk puasa, ya silakan. Dan harus jujur nih, ampun apa istilahnya, ngeles-ngeles atau berkilah. Karena kemarin ada ibu-ibu itu kan pengawasan tipes itu tanggal 30, Mas, nek wong pengen safar nih dalam rangka ben poso itu orang ya bukan angsal ya. Nah gitu ini napa istilahnya pengen menghindari kewajiban poso dia safar. Jadi safarnya juga harus safar yang penting. Nanti kalau safar nggak penting itu, makanya tadi saya bilang dikurangi kegiatan-kegiatan yang nggak penting. Jadi kalau dengan ajang piknik, mang piknik saat ini, mungkin pas dongeng poso, terus sampai piknik, nih rumah ya, baca Quran, dan masjid, wiritan, gitu. Wonten malih ibu, bapak, betul enten tekak, tekak kok, kita tutup dengan doa, menjalankan aminkan, mudah-mudahan untuk kabulkan apa yang kita panjatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakiran, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li sultanik. Rabbana lakal hamdu wa anta nurus samawati wal ardi wa man fiha wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina sholati wa bi dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wasrubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih ikhwanana wa akhwatana wa asatidana wa aslih aba'ana wa ummahatana wa ulama'ana ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin wasma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilnal jannati ka jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma asfi mardana wa qdi duyunana ya khairar raziqin. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'tainana ya arhamar rahimin. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzu bika min fitnatil qabri wa 'adzabil qabr wa na'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzu bika min 'adzabi jahannam. Allahumma inna na'udzu bika minar riba wa na'udzu bika minaz zina wa na'udzu bika minad dain wa qalabatid dain wa qahrir rijal wa na'udzu bika minal ma'sami wal maghram ya ghaniyyu ya amin. Allahumma inna na'udzu bika min su'il akhlaq wa na'udzu bika minan nifaq wasyirki wad-dhulmi wal kufri wa na'udzu
bika minal kadhib